selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Rinda Aunilah SOS MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber ide artikel opini. Pada perkuliahan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi yang akan kita ulas. Teman-teman juga bisa mengaitkan materi ini dengan deskripsi di bawah yang juga tercantum di dalam Live Unpad, beberapa tautan-tautan karya jurnalistik yang bersifat artikel opini yang bisa Anda jadikan referensi pada saat saya menerangkan beberapa aspek penting dalam materi kali ini. Kita masuk saja pada sumber ide artikel opini yang pertama. Sumber ide artikel opini yang pertama adalah momentum hari penting. Jadi di luar sana ada hari-hari yang memang sering kita peringati ya. Bisa hari-hari yang memang diperingati secara kenegaraan. Seperti hari ulang tahun negara tertentu, HUT RI termasuk di dalamnya ya. Lalu juga ada peringatan hari ulang tahun wilayah tertentu, organisasi tertentu, bahkan seseorang. Semakin besar nilai berita dari lembaga, negara, atau juga seseorang itu, maka bila Anda mencantelkannya pada momentum hari penting mereka, ada kemungkinan besar Anda bisa menarik perhatian publik dengan artikel opini Anda. Momentum hari penting juga bisa muncul dari momentum ritual keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, bisa juga nyepi dan sebagainya. Ada unsur-unsur yang mungkin perlu Anda bahas di dalam ritual keagamaan tertentu yang kemudian bisa didiskusikan sebagai bagian dari diskusi publik, itu bisa mengambil cantelan dari hari penting. Atau juga hari penting yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang memang monumental ya teman-teman ya, seperti tsunami misalnya. Itu kan peristiwa besar yang pada tanggal kejadiannya bisa jadi tanggal yang diperingati sebagai bagian dari rasa duka negara kita yang mendalam, juga bagian dari upaya kewaspadaan atas potensi kebencanaan misalnya, bisa juga dari agenda yang ditetapkan seperti hari pencoblosan pada saat pemilu gitu ya, itu juga bisa dicantelkan sebagai momentum hari penting. Lalu sumber ide artikel opini yang kedua adalah kejadian atau berita terkait. Saya sering mengaitkannya dengan istilah newspack. Jadi sudah ada berita sebelumnya gitu, udah ada kejadian sebelumnya yang diberitakan, atau berita yang memang berbau isu atau wacana tertentu, itu bisa Anda cantelkan menjadi sumber inspirasi berita Anda. Jika misalnya ada sebuah kebijakan yang kemudian ramai di luar sana didiskusikan oleh masyarakat, lalu Anda melihat, oh ini ada nih potensi Anda merespons itu gitu ya. Intinya adalah dalam artikel opini posisi penulis kan, pendapat penulis, sudut pandang penulis, titik berdiri penulis terhadap berita atau kejadian itu, maka Anda bisa menyantelkannya. Lalu sumber ide artikel opini yang ketiga adalah profil orang penting. Profil orang penting itu bisa kita munculkan pada saat orang tersebut mendapatkan prestasi tertentu. Lalu Anda kemudian meresponsnya dengan sebuah artikel opini yang berupa mungkin apresiasi atau juga kritik terhadap pencapaian tersebut, itu boleh saja ya. Bisa juga obituari ya, jika orang penting tersebut kemudian wafat dan Anda pikir dia wajar untuk kita apresiasi dalam sebuah artikel opini yang Anda buat. Jadi profil orang penting juga bisa menjadi sumber ide artikel opini. Sumber ide artikel opini yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menjadi sebuah daya tarik para penulis artikel opini untuk merespons. Jadi itu memang sebuah topik yang seringkali membuat para penulis artikel opini mendapatkan ruang untuk mengomentari, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sedang menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Berikutnya atau yang kelima dan yang terakhir, sumber ide artikel opini kelima adalah hal-hal yang luput dari sorotan publik
ataupun juga dari perhatian pemerintah. Dalam konteks ini, artikel opini bisa berperan sebagai bagian dari pelaksanaan jurnalisme advokasi, di mana publik diberikan pilihan tulisan, opini, atau berpendapat seseorang yang mengangkat hal-hal yang memang luput dari perhatian publik. Biasanya ini muncul dari orang-orang yang memang bergelut di bidang-bidang khusus yang kerap termarginalkan dari ruang media sosial ataupun juga media massa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menimbun kekayaan penulis artikel opini? Kekayaan penulis artikel opini sebenarnya bisa terus dipupuk apabila dia pertama menyimak beragam informasi yang ada di sekelilingnya. Berita salah satunya. Jika seorang penulis artikel opini rajin untuk mengkonsumsi berita secara rutin, maka sedikit demi sedikit dia mengumpulkan informasi yang bisa dia manfaatkan untuk karya artikel opininya. Hal yang kedua yaitu adalah membaca artikel dan tajuk rencana. Jadi seolah-olah kita bicara soal unsur tak kenal maka tak sayang. Jika kita ingin menghasilkan sesuatu, maka sesuatu yang akan kita hasilkan sebaiknya adalah sesuatu yang kita kenal sebelumnya kan. Nah, untuk menjadi penulis artikel opini yang baik, maka seharusnya seseorang itu kenal dengan karya jurnalistik yang bernama artikel opini. Dia bisa saja mengkonsumsi artikel opini dari beragam media massa, kemudian memetakannya dan menentukan bagaimana sih pola saya menulis artikel opini. Jadi artikel opini atau tajuk rencana yang tersebar di luar sana menjadi sumber inspirasi baru terkait teknik menulisnya atau juga peta permasalahan dan peta keberpihakannya. Yang ketiga adalah memperhatikan konten televisi, media sosial, radio, atau juga konten-konten yang bersifat podcast gitu ya, talk show yang berbasis talk show. Ini bisa juga menjadi inspirasi baru ya. Lalu cara menimbun kekayaan yang lain adalah mengamati realitas di lingkungan sekitar. Jadi kemampuan untuk mengobservasi lingkungan itu menjadi hal yang penting. Anda bisa saja datang ke sebuah tempat dengan pola yang sama, rute yang sama. Tetapi percayalah, lingkungan yang Anda lewati sehari-hari itu pasti mengalami perubahan disadari atau tidak. Penulis artikel opini yang baik selain juga harus punya kemampuan menulis dan berpendapat, juga mengangkat argumentasi yang mendukung pendapat itu, juga dia sama seperti wartawan ya, layaknya wartawan. Dia harus punya nose of news atau sensitivitas terhadap peristiwa atau isu yang ada di sekitarnya yang kerap kali luput dari perhatian publik. Nah, cara menimbun yang berikutnya adalah membaca buku, teman-teman. Membaca buku atau literatur terkait juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk menimbun kekayaan penulis artikel opini. Bisa saja buku yang Anda baca tidak bisa dipakai pada artikel yang sedang Anda susun. Tetapi percayalah, informasi itu akan tersimpan dengan rapi di memori Anda, di otak Anda, dan akan dengan mudah terpanggil pada saat Anda mungkin juga sedang membahas hal-hal yang lain yang memang sudah relevan pada akhirnya dengan topik yang sempat Anda baca. Lalu cara yang lain adalah menikmati karya seni, entah sastra, entah lukisan, entah teater. Mengapa itu bisa menjadi cara untuk menimbun kekayaan penulis? Karena itu adalah upaya untuk merangsang otak kita, merangsang kreativitas penulis untuk melihat dari sudut pandang yang bersifat artistik. Jadi sedikit leisure tapi juga sebenarnya bermanfaat untuk menjadi bahan menimbun kekayaan ide. Dan yang terakhir, kerap kali kita terabaikan ya unsur ini. Tapi nampaknya kita juga perlu melirik pengalaman hidup kita. Bagaimana penulis dengan pengalaman hidup penulis itu bisa mewarnai tulisan. Mungkin Anda berangkat dari kondisi sosial ekonomi yang tertentu, lalu pengalaman Anda kemudian melakukan mobilitas vertikal secara ekonomi, itu menjadi bagian dari Anda kemudian melihat fenomena sosial. Itu bisa jadi ya. Jadi pengalaman hidup penulis artikel pun bisa menjadi cara yang alternatif untuk menimbun kekayaan penulis artikel opini. Baik, kita akan beralih pada topik berikutnya. Setelah Anda
mencari topik, lalu juga mengumpulkan kekayaan yang berkaitan dengan topik. Hal berikutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang artikel opini. Mengapa perlu sudut pandang atau angle dalam artikel opini? Selayaknya dengan berita, artikel opini juga bisa diatur berdasarkan sudut pandang penulisannya. Bagaimana caranya? Setidaknya pada pertemuan kali ini saya sajikan 5 saja, tetapi dalam literatur yang bisa Anda akses di Live Unpad atau juga di deskripsi yang akan muncul pada akhir presentasi ini, Anda bisa mendapatkan beberapa teknik mengambil angle penulisan dari tokoh-tokoh lain ya. Oke, angle pertama, cara menentukan angle yang pertama yaitu perhatikan realitas yang akan diangkat. Gali sebanyak mungkin informasi tentang topik yang akan dibahas melalui media massa, buku terkait, atau Anda berdiskusi dengan komunitas yang terkait. Jadi di dalam fase ini adalah fase jika dalam riset itu kayak pra-riset ya gitu. Tapi Anda melakukan observasi, Anda gaul ya ngobrol, Anda juga baca. Intinya adalah Anda melengkapi kekayaan yang sudah ada. Lalu berikutnya Anda akan masuk pada tahap berikutnya yaitu adalah renungkan pendapat atau keberpihakan Anda terhadap fenomena atau topik yang Anda angkat. Disinilah momentum Anda menentukan opini secara garis besar. Disinilah momentum Anda bisa menentukan satu kalimat penting yang mewarnai atau menjadi inti dari artikel opini Anda. Jadi menentukan topik tulisan. Bisa jadi itu jadi judul ataupun tidak, tapi intinya adalah highlight topik tulisan. Setelah Anda merenungkan pendapat atau keberpihakan Anda, merancang dalam satu kalimat, ya, lalu Anda evaluasi lagi, Anda nyatakan opini itu secara rapi dalam satu kalimat, lalu renungkanlah. Hal yang menarik adalah karena artikel opini ini adalah sebuah karya personal dari penulisnya, maka interaksi penulis secara personal menjadi lebih lekat ya, ketimbang ketika Anda menulis berita ya, berita langsung ataupun juga berita khas atau feature news ya. Mengapa? Ya karena memang ini adalah sebuah proses kreatif yang memang Anda jalani sendiri, jadi ini lebih personal sekali ya. Maka jangan heran bila pada tahapan-tahapan kreatifnya akan ada sesi-sesi di mana Anda diminta untuk merenungkan. Nah, seperti yang tahap keempat ini. Tahap keempat, setelah Anda memperoleh satu kalimat yang menjadi intisari artikel opini Anda nantinya, maka kembangkanlah kalimat itu ke dalam 3 atau 4 kalimat. Jadi, satu kalimat yang pertama itu menjadi intisari dari topik Anda, lalu Anda buat semacam sub-sub kalimat yang mensupport kalimat utama tadi. 3 atau 4 kalimat saja. Setelah itu Anda baca satu persatu dan renungkan apakah ini relevan, apakah ini cocok, posisinya di mana. Di situ secara tidak langsung Anda sedang menyusun kerangka kasar tulisan Anda. Jadi coba lihat relevansinya sudah cocok, lalu lihat kayaknya urutannya bisa diperhalus lagi, diubah, digeser-geser, sampai Anda kemudian menemukan Anda sudah punya 5 kalimat yang berisi sudut pandang artikel opini Anda, sekaligus juga itu adalah gambaran kasar dari konten teks opini Anda. Terakhir, Anda tinggal menyusun fakta dan data yang terkait pada 4 kalimat itu. Ya, 4 kalimat itu anggap saja itu ide pokok dari sub-sub pokok bahasan yang Anda akan ungkapkan. Maka di tiap sub bahasan itu Anda jadikan titik di mana apa kebutuhan data faktanya. Terus lalu Anda cari, jadi itu seperti information shopping, lalu susunlah. Setelah itu kita akan memasuki area yang penting di mana Anda kemudian membaca ulang seluruh kalimat yang sudah Anda susun, kelima kalimat tersebut dengan ketersediaan data dan fakta. Di situ Anda bisa kemudian
mengevaluasi ketersediaannya, dan menentukan yang mana yang bisa difilter ya, yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang tidak bisa dipakai, yang mana yang mendukung argumentasi dari posisi aspirasi Anda atau pendapat Anda, dan yang mana yang kemudian kayaknya tidak nyambung atau malah bertentangan. Setelah itu kita akan memasuki pada proses penulisan artikel opini. Jadi Anda sudah punya kerangka, Anda sudah punya bahan, tinggal Anda lanjutkan dengan menuliskan artikel opini. Teknik untuk menulis artikel opini sudah disimpan di dalam materi di Live Unpad yang bisa Anda lihat, dan juga salah satu contoh artikel opini dengan teknik artikel penulisan yang sederhana bisa juga Anda lihat di materi Live Unpad. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, tapi sebelum saya tutup, saya ingatkan Anda diminta untuk pertemuan kali ini membuat satu artikel opini berkaitan dengan topik aktual yang menjadi perhatian Anda selama seminggu terakhir. Dalam kaitan itu, Anda diminta untuk menentukan kalimat utama, menentukan 4 kalimat pendukung, dan lalu Anda juga diminta untuk membuat artikel opini secara utuh. Deadline sudah disebutkan di dalam Live, juga pengiriman bisa Anda langsung masukkan ke dalam Live Unpad. Saya akan melakukan proses review dalam 3 hari setelah deadline Anda penuhi, dan Anda bisa merevisi langsung ya. Jadi kita langsung secara asinkronus ke depannya, Anda merevisi langsung artikel opini Anda, dan saya juga sediakan waktu untuk Anda berkonsultasi secara khusus pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses. Salam.